Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti Dayanti. Saya dari kelas PAI 4D dengan nomor induk mahasiswa 12020202132. Di sini saya akan meresume materi mengenai teori belajar kognitif yang telah disampaikan oleh kelompok 5. Langsung saja kepada pembahasan. Yang pertama ada pengertian teori kognitif. Teori kognitif yang dikemukakan oleh Greenwood dan Petty, Ostrom dan Bragg dalam Baron and Baim adalah suatu usaha untuk memahami apa yang difikirkan orang sewaktu mereka dihadapkan pada stimulus persuasif dan bagaimana pikiran serta proses kognitif menentukan apakah mereka mengalami perubahan sikap dan sejauh mana perubahan itu terjadi. Teori kognitif ini meliputi kegiatan-kegiatan mental yang sadar seperti berpikir, mengetahui, memahami, dan kegiatan konsepsi mental seperti sikap, kepercayaan, dan penghargaan yang kemudian itu merupakan faktor yang menentukan di dalam perilaku. Poin yang selanjutnya adalah elemen kognitif. Menurut teori kognitif, semua perilaku itu tersusun secara teratur. Individu mengatur pengalamannya ke dalam aktivitas untuk mengetahui atau cognition yang kemudian memancarkannya ke dalam susunan kognitifnya atau cognitive structure. Susunan ini menentukan jawaban atau respons seseorang. Kognisi adalah dasar dari unit teori kognitif. Ia merupakan representasi internal yang terjadi antara suatu jawaban atau respons dan yang biasa menyebabkan terjadinya jawaban. Hubungan ini dapat digambarkan sebagai berikut. Stimulus, cognition, response. Seseorang mengetahui adanya stimulus, kemudian memprosesnya ke dalam kognisi, yang pada akhirnya kognisi ini menghasilkan dan menyebabkan jawaban. Poin selanjutnya adalah struktur kognitif. Menurut teori kognitif, aktivitas mengetahui dan memahami sesuatu itu tidaklah berdiri sendiri. Aktivitas ini selalu dihubungkan dengan rencana yang disempurnakan oleh kognisi yang lain. Proses penjalinan dan tata hubungan di antara kognisi-kognisi ini membangun suatu struktur dan sistem. Struktur dan sistem ini dinamakan struktur kognitif. Sifat yang pasti dari sistem kognitif ini tergantung pada dua hal, yaitu karakteristik dari stimuli yang diproses ke dalam kognisi dan pengalaman dari masing-masing individu. Poin yang berikutnya yaitu fungsi kognitif. Ada beberapa fungsi kognitif. Yang pertama, memberikan pengertian pada kognitif baru. Menurut teori kognitif, pengertian terjadi jika suatu kognitif baru dihubungkan dengan sistem kognitif yang telah ada. Yang kedua, menghasilkan emosi. Interaksi antara kognisi dan sistem kognitif tidak hanya memberikan pengertian pada kognisi saja, tetapi dapat pula memberikan konsekuensi-konsekuensi yang berupa perasaan, seperti perasaan senang dan tidak senang, baik atau buruk, dan lain sebagainya. Yang ketiga, membentuk sikap. Menurut teori kognitif, jika suatu sistem kognitif dari sesuatu memerlukan komponen-komponen yang mengandung efektif emosi, maka sikap untuk mencapai suatu tujuan atau objek itu telah terbentuk. Yang keempat, memberikan motivasi terhadap konsekuensi perilaku. Relevansi teori kognitif untuk menganalisa dan memahami perilaku manusia yang mudah diamati adalah terletak pada motivasi dan perilaku seseorang. Hal ini disebabkan karena yang pertama, perilaku tidak hanya terdiri dari tindakan yang terbuka saja, melainkan juga termasuk faktor-faktor internal seperti berpikir, emosi, persepsi, dan kebutuhan. Yang kedua, perilaku itu dihasilkan oleh ketidakselarasan yang timbul dalam struktur kognitif. Poin yang selanjutnya adalah implementasi teori belajar kognitif.
Dalam proses belajar mengajar diperlukan cara yang tepat untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Berikut ada beberapa aplikasi teori belajar kognitif menurut teori Gestalt dalam proses pembelajaran. Yang pertama, pengalaman tilikan atau insight. Tilikan bisa disebut juga pemahaman mengamati. Dalam proses belajar, hendaknya peserta didik memiliki kemampuan tilikan, yaitu mengenal keterkaitan unsur-unsur suatu objek atau peristiwa. Yang kedua, pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning. Dalam hal ini, unsur-unsur yang bermakna akan sangat menunjang pembentukan tilikan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, perilaku bertujuan atau purposive behavior. Suatu perilaku akan terarah pada tujuan. Proses pembelajaran akan belajar efektif jika para peserta didik mengerti tujuan yang ingin dicapainya. Yang keempat, prinsip ruang hidup atau life space. Perilaku individu memiliki hubungan dengan tempat dan lingkungan dia berada. Jadi, materi yang diajarkan harusnya berhubungan dengan situasi dan kondisi lingkungan kehidupan individu. Yang kelima, transfer dalam belajar, yaitu proses pemindahan pola tingkah laku dalam situasi pembelajaran tertentu ke situasi lain. Selanjutnya, penerapan prinsip teori belajar kognitif menurut teori Gestalt dalam pembelajaran. Yang pertama, aktivitas suatu cabang olahraga harus dilakukan secara keseluruhan, bukan sebagai pelaksanaan gerak secara terpisah-pisah. Pemecahan keseluruhan aktivitas menjadi bagian-bagian yang terpisah menyebabkan peserta didik tidak mampu mengaitkan bagian-bagian tersebut. Untuk itu, siswa atau atlet harus mampu mempersatukan bagian menjadi sebuah unit yang terpadu. Yang kedua, tugas utama dari guru atau pelatih adalah untuk memaksimalkan transfer dari latihan di antara berbagai kegiatan. Yang ketiga, penggunaan faktor insight untuk memecahkan masalah. Pemberian contoh pada siswa akan membantu siswa dalam mengamati dan memahami suatu masalah, sehingga dia mampu menyelesaikannya. Dan yang keempat adalah pemahaman tentang hubungan antara bagian-bagian dengan suatu keseluruhan penting bagi peragaan keterampilan yang efektif. Mungkin sekian penyampaian resume dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.